وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya sehingga kita bisa bertemu lagi baik secara online maupun offline. Ya, sambil nunggu yang lain. Kita sampai di bab mencukur rambut bayi dan bersedekah dengan perak. Ini termasuk hak seorang bayi. Itu kemarin kita udah bahas tentang akikoh. Ya. Maka termasuk hak seorang bayi juga adalah dicukur rambutnya dan disedekahkan dengan perak dengan senilai rambut tersebut. Perintah untuk mencukur rambut dan bersedekah berupa perak seberat rambut disebutkan dalam beberapa hadis, diantaranya an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib beliau berkata, summa aqa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anil Hasan bisyatin. Kemudian Rasul SAW mengakikoi Al Hasan dengan satu ekor kambing. Waqala ya Fatimah, ahluki roksahu, wahai Fatimah, gundullah kepalanya. Watasaddaqi bizinati sa'rihi fiddah, dengan seukuran rambutnya, seberat rambutnya, yaitu perak. Qala fawazantuhu, kemudian aku menimbangnya, maka waznu dirhaman, dan itu setara dengan 1 dirham. Au ba'do dirhamin, atau sebagian sejumlah dirham, 1 atau setengah dirham. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, perintah mencukur rambut bayi. Jadi ketika lahir seorang bayi mau diakikoi, maka rambutnya dicukur. Hikmahnya apa? Hikmahnya ya agar bekas-bekas atau sisa-sisa cairan atau kotoran yang terdapat atau tersisa saat proses persalinan itu bisa dibersihkan dengan dicukur gundul, kan itu bisa bersih. Waktunya adalah pada hari ke-7 sebagaimana hadis Samurah bin Jundub terdahulu. Kemudian yang ketiga, perintah bersedekah seberat rambut bayi berupa perak ya, bagi orang yang mampu, dan bila tidak mampu maka gugur sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, seluruh riwayat secara sepakat menyebutkan dengan lafal perak. Tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan dengan kata emas. Berbeda dengan apa yang dikatakan Ar-Rafi'i, disunahkan bersedekah seberat rambut berupa emas. Bila tidak mampu maka berupa perak. Jadi hadisnya perak, maka sebaiknya ya perak ya. Atau senilai dengan itu. Namun tidak boleh mencukur rambut bayi hanya sebagian dan meninggalkan sebagiannya. Karena Nabi SAW melarang hal ini. Ini namanya qaza ya. An Ibni Umar, anna Rasulullah SAW naha anil qaza. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang qaza. Jadi bagian dihabiskan terus disisakan tengahnya atau mananya. Di sini menunjukkan larangan jelas tentang qaza. Jadi gundul semua. Rafi Maula Ibnu Umar menjelaskan qaza adalah mencukur sebagian rambut dan meninggalkan bagian lainnya. Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa qaza terbagi menjadi 4. 1. Rambut bayi dicukur compang-camping, sebagian dicukur, sebagiannya tidak dicukur. Itu juga qaza. Yang kedua, rambut bagian tengah dicukur, sedangkan bagian pinggir dibiarkan, sebagaimana perbuatan mayoritas pendeta Nasoro. Pendeta Nasoro zaman dulu kayak gitu. Tengahnya itu digundul, kiri kanannya masih ada. Ini qaza juga. Yang ketiga, ya, rambut bagian pinggir dicukur, sedangkan bagian tengah dibiarkan. Ya, ini perbuatan anak jalanan, anak-anak pang, melu-melu, Ronaldo, ini, kuncung lah. Kemudian yang kedua, rambut bagian depan dicukur, sedangkan bagian belakang masih. Ini kayak orang-orang Cina ini. Nah, ini kayak gini nggak boleh ya. 4 model ini nggak boleh. Seluruh jenis di atas termasuk qaza, di mana hikmah larangan qaza adalah seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Semua ini merupakan kesempurnaan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya terhadap keadilan.
Sebab adil diperintahkan hingga terhadap diri sendiri, di mana Islam melarang seorang mencukur sebagian rambut dan membiarkan bagian lain karena hal tersebut termasuk kedzaliman pada kepala. Jadi kita diperintahkan untuk adil di mana aja, kepada keluarga kita, kepada istri-istri kita kalau punya lebih dari satu, ya, kepada orang tua kita, mertua, kepada masyarakat, bahkan kepada kepala sendiri pun harus berbuat adil. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wallahu taala a'lam. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.